Perkenalkan, nama saya Vena. Saya di sini ditemani oleh dua teman saya, yaitu Aulia Granada dan Nizar Zakwan. Kami merupakan mahasiswa program studi kewirausahaan di Universitas Bina Nusantara, Kampus Malang. Saya ingin mengatakan terima kasih kepada Mbak Francisca Vanda karena bersedia untuk berpartisipasi dalam wawancara penelitian saya. Seperti yang saya sebutkan kepada Anda sebelumnya, studi saya berusaha untuk merekomendasikan formulasi strategi bisnis XYZ menggunakan pendekatan audit internal dan audit eksternal, strategi alternatif SWOT dan QSPM. Wawancara saya hari ini akan berlangsung sekitar 1 jam dan saya akan bertanya kepada Pak Francisca tentang visi misi perusahaan, proses bisnis, faktor internal dan faktor eksternal. Dalam hal ini, apakah Mbak Francisca mendapatkan persetujuan atau izin dari Anda untuk merekam video atau audio percakapan kita? Iya, baik. Nggak apa-apa, Mbak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan pertama dari kami, bagaimana Anda menggambarkan diri Anda? Baik, saya perkenalkan dulu ya. Baik, nama saya Francisca Agustin Vanda Sismito. Saya biasa dipanggil Francisca. Saya bertempat tinggal di Malang. Saya merupakan lulusan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang dari jurusan keperawatan. Waktu kuliah, saya sempat berinternship di salah satu rumah sakit yang berada di Kota Batu, yaitu Rumah Sakit Karsa Husada Batu selama 6 bulan. Dan sekarang saya bekerja di Rumah Sakit Tamdi Nirmala. Jadi gini, sebenarnya saya tidak ada landasan dalam berbisnis. Namun, dikarenakan saya suka memasak, saya rasa saya perlu deh untuk menjual bisnis saya ini, bisnis yang menurut saya bagus sekali untuk saya karena saya bisa memasak gitu ya, Mbak ya. Harapan saya dalam berbisnis ini saya bisa menjalankan terus menerus, bisa untuk berkembang gitu. Oh, jadi bisnis yang Anda lakukan ini bergerak di bidang F&B ya, Kak ya? Iya, jadi gini, bisnis saya itu Spectrum Boss Burger, yaitu bisnis yang bergerak di bidang F&B berupa burger gitu, Mas. Hmm, terus selanjutnya hal yang memotivasi Kak Francisca dalam melaksanakan bisnis ini apa ya? Mungkin kerja keras ya, Mas, karena mama saya tuh pernah bilang setelah lulus kuliah saya nggak dapat uang jajan, jadi saya mikir gimana ya caranya saya punya uang, gimana caranya saya punya gaji double dari kerjaan saya itu. Di samping saya perawat, saya harus bisa mempunyai gaji yang double. Jadi selain bekerja di rumah sakit, saya juga jalanin bisnis ini. Jadi kerja keras untuk saya itu penting sekali, Mas, gitu. Oh, jadi motivasinya adalah uang ya, Kak ya? Iya, untuk saat Ya. ini mungkin itu ya, Mas. Nah, terus untuk bisnisnya kalau boleh tahu udah jalan berapa lama ya, Kak ya? Untuk bisnis saya udah berjalan sekitar 2 tahun yang lalu ya, Mas. Saya sambil mengerjakan skripsi saya waktu saya mau lulus sama Hmm. ngejalanin bisnis ini. Terus selanjutnya kan seperti yang kita tahu kan di Malang ini tempatnya kuliner ya, Kak ya? Tentunya kan nggak cuman Spektrum Burger doang kan yang di Malang. eh Kalau masalah utama yang sering dialami dari Spektrum Burger itu apa ya, Kak ya? Mungkin dari lokasi ya, Mas. Karena untuk lokasinya saya sekarang pakai booth kecil di pinggir jalan gitu. Rencananya saya pingin buka resto burger gitu, jadi pelanggannya bisa makan di tempat juga gitu, Mas. Oh, terus visi misi dari perusahaannya apa ya, Kak ya? Itu. Jadi gini ya, untuk visi misinya saya boleh share screen habis ini ya. Oh, silakan, Kak. Baik, untuk visi saya yang pertama, menjadikan usaha burger yang dikenal luas oleh masyarakat dengan citra positif sebagai hidangan yang menyehatkan. Yang
kedua untuk misinya, yang pertama menyediakan menu makanan dengan bahan-bahan berkualitas, yang kedua menawarkan menu makanan dengan harga yang terjangkau, dan yang ketiga itu menghadirkan pelayanan terbaik untuk kepuasan pelanggannya. Gitu, Mas. Terus selanjutnya kan dari masalah tadi kan dari lahan gitu kan Kak ya. Iya. Strategi untuk mengatasi itu semua gimana ya Kak ya dalam untuk bisa jalan terus bisnisnya? Untuk kalau itu sih saya pakai cross selling ya Mas ya. Jadi menyediain berbagai macam isian atau topping, begitupun juga varian. Mungkin bisa menjadikan makanan saya lebih enak atau lebih baik gitu Mas. Hmm. Terus dalam masalah politik seperti bayar pajak atau apa atau masalah yang lainnya yang berhubungan dengan politik ada apa enggak kira-kira? Mungkin untuk pertanyaan itu saya nggak bisa jawab ya Mas. Mungkin bisa pertanyaan yang lain aja. Oh, berarti rahasia perusahaan enggak? Iya. Kalau faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap bisnisnya ada enggak? Mungkin di faktor apa Mas kalau boleh. Faktor ekonomi. Oh, mungkin kalau faktor ekonomis saya juga nggak bisa jawab dulu ya Mas, daripada nanti saya salah jawabnya gitu. Oh, iya Kak. Kalau dari faktor sosial, Nah, ini kalau dari faktor sosial mungkin di lingkungan sekitar aja ya Mas ya. Menurutku membangun kepercayaan dan memperkerjakan orang yang jujur dan mempengaruh banget nih dalam bisnis. Selain itu sebisa mungkin saya memperkerjakan pegawai saya itu memiliki nilai dan sikap yang baik agar bisnis saya ini juga dikenal baik oleh pelanggan saya dan orang-orang sekitar yang berada di lingkungan bisnis saya. oh, baik Kak, makasih Kak. Selanjutnya mungkin Iya, pertanyaan berikutnya sama-sama. lanjutin teman saya Mbak ya. Iya, iya, nggak apa-apa. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, kalau faktor teknologi yang mempengaruhi bisnisnya kakak, apa ya? Oh, jadi untuk faktor teknologinya, mulai dari pakai teknologi itu baru saat ini aja ya. Segi penggorengan pati dan roti, aku udah pakai yang khusus. Jadi nggak ngasal gitu, Kak. Pakai alat seadanya biar ngaruh sama kecepatan masak. Sama hasil penggorengannya itu biar bisa maksimal gitu aja sih. Oke. Kalau persaingan industri yang kayak apa kompetitor, terus habis itu produk-produk baru, pemasok sama persaingan yang mengaruhi bisnisnya kakak itu apa? Kalau ngomongin persaingan, orang-orang kan lebih percaya sama burger ya. Yang namanya udah besar, kayak seperti Burger King, McD, Traffic Ban, jadi agak sulit buat saya menciptakan image baik di masyarakat itu. Itu sih yang berpengaruh untuk saat ini. Oh, kan tadi yang faktor industri ya. Kalau misalnya fungsi manajemen kayak perencanaan atau organisasi dan pengendalian yang apa yang ada di bisnis ini apa ya? Gimana Mbak, bisa diulang lagi? Kalau faktor fungsi manajemen yang kayak perencanaan, organisasi, atau pengendalian yang terjadi sama bisnisnya kakak, Maaf banget ya, kalau pertanyaan yang ini saya nggak bisa jawab. Gimana, maaf banget ya Kak ya? nggak apa-apa kak. Ya udah kalau gitu pertanyaan selanjutnya itu faktor Ya, boleh. pemasaran yang ada di bisnisnya apa? Selain update atau ikhlas di sosial media, saya juga melakukan kolaborasi dengan influencer lokal untuk memasarkan produk saya. Terlebih kayak vlogger Malang itu mereka biasanya memberikan review burger saya, sekalian lokasi di mana saya jual. Burger ini juga bersedia di beberapa aplikasi, contohnya seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood gitu, Kak. Oke, kalau faktor keuangan gimana? Untuk faktor keuangan mungkin keuangan sendiri ya untuk saat ini masih stabil ya karena aku sendiri yang mengatur keuangan dari outlet. Lalu biaya operasionalnya juga per bulan juga nggak sampai mengalami pembengkakan gitu sih Kak. Kalau faktor produksi terus sama operasional yang ada di bisnis burger ini apa? Mungkin untuk faktor produksinya mulai dari supplier saya kalau bahan mentah udah percaya ke satu supplier aja. Untuk sayuran dan roti karena mereka menyediakan bahan mentah yang dapat dibilang memiliki kualitas. Lalu untuk pati saya membuat sendiri biar nyiptain rasa khas gitu Kak. Jadi aku beli dagingnya agak selebihnya diolah sendiri gitu. Untuk proses pembuatannya karyawan yang jaga udah
handal dalam membuat burger, jadi dijamin rasanya khas banget gitu. Oh, oke. Berarti ini udah benar-benar pure sendiri ya buatnya. Iya. Kalau faktor manajemen dari sistem informasi yang ada di bisnis ini apa? Di sini saya fokus di sosial media sih Kak. Jadi sebisa mungkin Instagram burger saya ini update kayak sering ngasih informasi menu, terus banyak-banyak promo yang berlaku per tanggal itu. Terus di feeds Instagram sendiri itu kayak sering share aja tips gimana tetap bisa makan burger walaupun keadaan diet gitu. Terus di bio juga kami menyediakan link yang dapat mereka akses untuk melihat menu seperti misal kalau misal mau pesen bisa di link buat nomor WA-nya gitu. Gak lupa juga pada Instagram, kami juga terus melakukan update review dari influencer yang berbeda setiap minggunya. Jadi customer bisa menilai bagaimana sih rasa burger ini dari sudut pandang influencer yang berbeda. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan terakhirnya, faktor riset yang terjadi itu apa aja? Mungkin untuk riset, aku dulu riset cuma waktu mau launching aja sih, kayak riset rasa burger gimana sih yang pengen diolah konsumen gitu. Jadi aku ngelakuin tanya jawab di IG pribadi aku sendiri. Kurang lebihnya ya teman-teman juga yang mendukung dan untuk nyiptain rasanya yang unik itu gimana gitu. Oke, itu pertanyaannya udah selesai. Jadi, makasih banget ya Kak buat waktu Ya, sama sama-sama. kesediaan buat jawab wawancara. Mohon Ya. maaf kalau ada salah. Iya, Makasih banget Kak. iya sama-sama. Maafin juga ya kalau misalnya ada perkataan yang kurang enak didengerin juga.